Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Landasan Historis Pendidikan di Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri, Nina Febriana Nourisa, dan rekan saya Rahma Nur Hidayati dan Muhsin Abdul Aziz. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan zaman kolonial Belanda. Perlu kita ketahui, tujuan bangsa Belanda ke Indonesia adalah Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Nah, sekolah-sekolah Belanda banyak didirikan di daerah Ambon, Ternate, dan Maluku. Selain itu, mereka juga mendirikan sekolah untuk calon pegawai VOC. Secara formal, sekolah-sekolah itu tidak didirikan atas nama VOC, tetapi didirikan oleh orang-orang dari kalangan agama, yaitu agama Protestan. Keuntungan dari sekolah ini adalah setelah kita mencapai kemerdekaan, di mana kebutuhan akan pendidikan sangatlah diperlukan. Sebagian besar penduduk di bagian timur sudah tidak mengalami tuna aksara lagi atau buta huruf. Ini dikarenakan sudah mengenal pendidikan dan sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah mengalami perubahan radikal dengan masuknya ide-ide liberal yang bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional, dan sosial yang pada awalnya hanya diterapkan untuk anak-anak Belanda saja. Pendidikan pada masa kolonial Belanda ini pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan di sini digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pendidikan kolonial di sini tidak hanya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memberi dampak positif. Karena setelah penjajahan Belanda di Indonesia ini berakhir dan Indonesia mencapai kemerdekaan, sebagian penduduk di Indonesia, khususnya di bagian Jawa, sudah tidak menderita tuna aksara. Pendidikan kolonial juga melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan tokoh-tokoh pendidikan yang berjiwa nasionalis dan patriotis untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan zaman kolonial Jepang. Jepang di sini masuk ke Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan menarik perhatian bangsa Jepang untuk menguasai dan memanfaatkan potensi Indonesia bagi kepentingan militernya. Setelah berhasil menduduki Indonesia, maka bangsa Jepang menggunakan pendidikan Indonesia sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi dan mengindoktrinasi masyarakat Indonesia. Dalam penjajahan Jepang di sini terdapat segi positif bagi Indonesia. Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi yang dipakai dalam bidang pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari dan juga di perkantoran. Pada masa Jepang di sini, pendidikan yang banyak diajarkan bukan pendidikan pengetahuan umum,
tetapi kebanyakan latihan-latihan kemiliteran dan latihan perang. Sistem pendidikan di masa Jepang di sini berbeda dengan sistem pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, sekolah Jepang terbuka untuk semua golongan penduduk dengan lama belajarnya adalah 6 tahun dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia Melayu. Yang kedua, sekolah menengah dibagi menjadi 2, yaitu sekolah menengah pertama selama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi yang dilaksanakan 3 tahun juga. Yang ketiga, sekolah kejuruan yang masih ada, yaitu sekolah pertukangan dan teknik menengah. Yang keempat adalah sekolah guru. Adapun pelajaran yang diberikan pada masa kolonial Jepang di sini adalah pendidikan pelajaran sejarah, ilmu bumi, bahasa Indonesia Melayu, adat istiadat, bahasa Jepang, dan juga kebudayaan Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin Abdul Aziz. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nina Febriana Nurisa. Saya di sini akan membahas tentang pendidikan pada masa kemerdekaan dan juga pendidikan pada masa Orde Lama. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama ada pendidikan pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum dapat menjalankan roda pemerintahan secara stabil. Hal tersebut disebabkan kondisi dan situasi negara yang belum stabil. Hal tersebut juga ikut mempengaruhi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disingkat dengan Kementerian PP dan K. Kementerian Pendidikan dinilai belum mampu membuat pendidikan di Indonesia berjalan efektif. Walaupun pendiriannya sudah dibentuk pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Tetapi pembangunan pendidikan belumlah optimal, yang salah satu faktornya adalah seringnya berganti menteri seiring dengan bergantinya kabinet. Pada masa awal kemerdekaan pula telah disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oleh karenanya sudah tentu bahwa dasar pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila. Langsung masuk ke dalam kurikulum pendidikannya. Kurikulum pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan baru mulai muncul pada tahun 1947 yang disebut Lear Plan pada tahun 1950. Kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Kurikulum pendidikan setelah proklamasi kemerdekaan. Sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat yang sesuai dalam Undang-Undang 1945 Bab 13 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Terdapat 3 tingkat atau jenjang pendidikan dalam sistem persekolahan di Indonesia, yaitu pendidikan rendah yang terdiri dari taman kanak-kanak yang ditempuh selama 1 tahun dan sekolah dasar 6 tahun. Tingkat selanjutnya adalah pendidikan menengah yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP dan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA dengan masa belajar untuk masing-masing tingkatan yakni 3 tahun. Tingkatan yang terakhir adalah pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki. Selanjutnya langsung masuk ke kebijakan pendidikan. Kebijakan yang diambil Sarmidi saat ia menjabat sebagai Menteri PP dan K didasarkan atas realitas yang ada di masyarakat. Sejak zaman penjajahan Belanda, para pemimpin pergerakan rakyat telah menyadari bahwa keterbelakangan di bidang pendidikan disebabkan oleh banyaknya rakyat yang masih buta huruf. Dengan latar belakang dan pengalamannya di dunia pendidikan, Sarmidi pasti sudah mengerti ia harus mengambil kebijakan pendidikan seperti apa di tengah pembangunan negara yang sedang dijalankan pemerintah. Saat ia menjabat, angka buta huruf masyarakat masih sangat tinggi. Untuk itu ia mengeluarkan kebijakan pemberantasan buta huruf atau PBH dengan mengadakan kursus PBH. Sarmidi juga mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta dengan tujuan untuk menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia dan mendidik pelajar menjadi warga negara yang berkebudayaan tinggi. Poin-poin kebijakan pendidikan pada tahun 1949 sampai 1950 yang dicetuskan oleh Sarmidi
Antara lain yang pertama ada Persatuan Pemberantasan Buta Huruf atau PBH dan kursus-kursus lanjut PBH. Yang kedua ada penetapan kalender akademik. Yang ketiga ada pendirian Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI yang berada di Yogyakarta. Yang keempat ada penghargaan terhadap para pelajar pejuang revolusi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan Nasional. Yang keenam Sistem Universitas Gajah Mada. Langsung masuk ke poin 2, yaitu pendidikan pada masa Orde Lama. Pada saat dicetuskan dasar negara yaitu Pancasila sebagai landasan utama negara Indonesia oleh Soekarno tanggal 1 Juni 1945, maka ketentuan yuridis konstitusional tersebut dijadikan konstruksi hukum yang tentunya mengandung konsekuensi formal, fungsional, dan imperatif. Pancasila dijadikan pijakan sebagai norma dasar dan norma tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Dalam periode 1945 sampai 1950, sistem persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajar yang digunakan adalah buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis pada zaman Jepang. Adapun sistem pendidikan yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950, yang pertama ada pendidikan rendah. Pendidikan terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Lama pendidikan semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendirian SR adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PK dan K tanggal 19 November 1946 nomor 1153 garing BHGA yang menetapkan daftar pelajaran SR menekankan terhadap pelajaran bahasa dan berhitung. Hal ini dapat terlihat bahwa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam adalah untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa daerah, dan 17 jam untuk berhitung. Ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Tercatat jumlah 24.775 buah SR pada akhir tahun 1949 di seluruh Indonesia. Yang kedua ada pendidikan guru. Dalam periode antara 45 sampai 50 dikenal 3 jenis pendidikan guru. Yang pertama ada SGB, SGC, dan SGA. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sekolah guru B atau SGB. Lama pendidikannya yaitu 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua ada sekolah guru C. Berhubungan dengan kebutuhan guru SR yang mendesak, maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru 2 tahun setelah SR dan dikenal sebagai sebutan SGC. Yang selanjutnya yaitu sekolah guru A. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Di samping itu dapat diterima pelajaran lulusan kelas 3 SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB, hanya pelenggarannya lebih luas dan mendalam. Poin selanjutnya adalah pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Sekolah menengah pertama seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula. Tetapi dengan keluarnya surat keputusan PP dan K tahun 1946, maka diadakannya pembagian A dan B mulai dari kelas 2 sehingga terdapat kelas 2A, 2B, 3A, dan 3B. Di bagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti, tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Yang kedua ada sekolah menengah tingkat tinggi. Kementerian PP dan K hanya mengurus langsung SMT yang ada di Jawa, terutama yang berada di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surakarta, Surabaya, dan juga Cirebon. SMT di luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Berhubung sulitnya penghubungan dengan pusat, SMP
merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pembelajaran belum jelas dan diberikan adalah rencana pembelajaran dalam garis besar saja, karena pada waktu itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Baru di sini merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan juga berlangsung seumur hidup, dan juga dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dan pada intinya, pada masa pembangunan nasional, yaitu pada masa Orde Baru di sini, terfokus di bidang ekonomi. Di sini dari segi ekonomi selama Orde Baru berkuasa kurang berkembang, bahkan mengalami krisis yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu materi tentang pendidikan pada masa reformasi. Sedangkan pendidikan pada masa reformasi di sini yaitu pendidikan ada perubahan-perubahan dengan munculnya undang-undang pendidikan yang baru dan mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Di samping itu, kesejahteraan tenaga kependidikan perlahan-lahan meningkat dan juga meningkatkan kualitas profesional. Jadi, pendidikan pada zaman reformasi di sini mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Karena pendidikan pada zaman reformasi di sini mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi daerah. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang landasan historis pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.